teman-teman, 10 menit mereka tidak ada sedikit pun membahas Tuhannya Yesus. Gak ada. Ya mereka bahas Tuhannya Yahudi, yang adalah Tuhannya umat Islam. Harusnya mereka itu membahas Tuhannya Musa adalah Yesus. Sama seperti kita, Tuhannya Musa adalah Allah. Gitu loh. Ya. Lalu kemudian si kiamat tadi menjelaskan Al-Qasas ayat 30, pengen muntah dengarnya. Al-Quran menerangkan falamma ataha nudiya min syatih wadil aman bil baqah. Apa yang diterangkan di sini? Jelas sekali dalilnya, tapi karena dia umat terjemah, dia nggak paham. Ayat ini Allah berseru kepada Nabi Musa dari sebatang pohon. Saya berbicara dari dalam rumah bukan berarti saya ini rumah. Saya berbicara melalui HP bukan berarti saya itu HP. Allah berbicara melalui makhluknya perantaraan pohon bukan berarti Allah itu pohon. Kalau Tuhanmu berbicara melalui tubuh manusia, baru Tuhanmu itu manusia. Gitu loh, yang disunat pada hari ke-8. Nanti dibilang lagi saya menghujat. Ya. Jadi Allah kemudian menyeru Nabi Musa dari balik pohon, artinya Allah menggunakan media pohon ini untuk sebagai alat komunikasi kepada Musa. Karena Tuhan itu tidak bisa ke bumi. Kenapa nggak bisa ke bumi? Karena bumi itu kecil. Nggak percaya juga? Baca 2 Tawarik 6 nomor 18. 2 Tawarik 6:18 ini sudah sangat jelas menjelaskan Tuhan tidak bisa ke bumi. Belajar itu, terjemahan pula tuh di situ. Masa nggak ngerti kalian? Benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, apalagi bait suci ini, apalagi perutnya Maria, apalagi tubuhnya Yesus. Sadarlah, ya. Kemudian apalagi tadi? Banyak hal yang Anda katakan bahwasanya Allah itu tidak bisa kemana-mana. Loh, yang bisa kemana-mana itu seperti Tuhanmu di obok-obok tentara Romawi. Coba Anda tunjukkan di mana Tuhannya Musa diobok-obok sama manusia. Itu yang Anda harus buktikan. Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhannya Musa. Ini dalilnya. Ini alasannya. Ini buktinya. Kalau saya, Tuhannya Nabi Musa diterangkan di dalam kitabnya Nabi teman-teman Yahudi bahwa Tuhan itu menghidupkan dan mematikan. Al-Quran menjelaskan kepada saya, Tuhanku juga demikian. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Bang Juma izin mau dibagi Bang Nandar kira-kira? Oke, silakan Dinda Nandar. Oke. Katanya ini 5 menit. 3 menit Bang. 3 menit. Mereka mulai takut. Oh, 3 menit. Buka data Iya. jangan diputar waktunya dan layar saya diperbesar. Jangan diputar waktunya karena tadi kalau menunjukkan data katanya enggak, aman itu Bang. Tuh 3 menit aman. Oke, teman-teman ya, kita lihat bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan banyak pribadi yang dimenangkan pada hari ini menjadi pribadi baru, terlahir baru dalam iman dan Islam. Saudara-saudari yang terkasih, kita lihat ya. Di dalam Lukas 12 ayat ke-10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tentu kita paham bahwa anak manusia di sini adalah Yesus Kristus yang terkasih, saudara. Ia akan diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, saudara, yang namanya Roh Kudus itu adalah Tuhan dengan strata tertinggi di dalam kekristenan. Menghujat Yesus dapat diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni, saudara-saudari yang terkasih. Ya. Kemudian, saudara, kalau kita bertanya, ya, di dalam Torah ada tidak? Tadi hadiahnya 37 juta. Siapa yang Kristen yang sanggup membuktikan kepada kami di mana tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah dan di mana Musa menyembah Roh Kudus? Ya, tidak ada. Di mana Musa menyembah Yesus tidak ada. Saya tunjukkan data lagi ya. Jadi jangan diputar ini saya. Kita buka di dalam Exodus 24, saudara-saudari yang terkasih. Ini Exodus 24 dalam bahasa Ibrani, ya. Jadi kita rujukannya adalah Yahudi. Karena kalian katanya sama. Coba saya perhatikan ya. Timer. Loh, timer ini waktu loh, data loh yang saya tunjukkan loh. Katanya kalau data jangan dijalankan waktunya. Saya data loh. Oke. WL Moshe, jangan diganggu. WL Moshe Amar Ale El Adonai Atta We Aharon Nadab We Abihu We Shibaim Mizkhnei ya Mizkhnei Yisrael. Coba perhatikan saudara-saudaraku yang terkasih yang saya bold ini ya. Fehistahafitem merahok. Apa arti dari fehistahafitem? Apa artinya? Kita lihat di dalam Google Translate, boleh ya? Di dalam Google Translate adalah kamu sujud. Nah, kita lihat di dalam Keluaran 24 ayat ke-1 atau di dalam bahasa Ibraninya Sefer Shemot Ferek Esrim Ve Arba Mispar Ehad. Coba perhatikan saudara. Agama Yahudi maupun agama Islam jelas mengatakan Tuhan itu adalah Allah. Tuhan wajib disembah.
Kata siapa Tuhannya Yahudi tidak pernah meminta disembah? Ya, berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap kepada Tuhan, saudara. Engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ternyata Tuhannya Israel maupun Tuhannya Islam sama-sama mewajibkan manusia untuk menyembah Allah. Ada dalilnya. Makanya ketika teman Kristen mengatakan sesembahannya sama dengan orang Yahudi, di mana? Loh, datanya saya lagi dibuka katanya nggak dijalankan. Loh, ini masih banyak data loh. Bang, gimana ini? Kalau Bang Nandar lagi Stop dulu Bang Bang Manik. Nandar, Loh, gimana sih katanya data Betul, kalau Bang Mani. diperlihatkan di Kamu nunjukin dalil sambil bernarasi. sebentar. Bang Bang Nandar, Nandar. kalau Bang Nandar Makanya dari tadi saya katakan lebih baik 5 menit saja biar ketika saya menyampaikan itu puas gitu. Jangan ngatur host. Udah kamu nurut aja. Bang Ya, gimana? Nandar, Kamu nunjukin dalil sambil narasi kok, kejang-kejang. Loh, Bang Nandar, gini Bang makanya Nandar ya. saja. Bang Nandar, Ya, kalau kan Bang gini aja Nandar deh. lagi Sekarang saya tanya, mencari ini aja. data, Sekarang saya tanya, oke, jangan ini giliran waktu saya bertanya ya. Sekarang saya tanya kepada kalian, dikasih uang 37 juta sama Bang Juma. Di mana di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus dan di mana di dalam Torah tertulis Ruach HaKodes. Dan di mana di dalam Torah ada suatu narasi dari Elohim, Payomer Elohim, Anahnu Aba PHBN Peruach HaKodes Eloheha. Aku adalah Allah, Anak dan Roh Kudus Tuhan kalian. Ada tidak? Lalu yang keempat, di mana Yesus dari mulutnya mengatakan bahwa firman telah menjelma menjadi manusia Yesus dari mulutnya. Karena Yohanes 17 ayat ke-8 Yesus menolak doktrin dan dogma bahwa firman menjelma menjadi manusia dengan mengatakan, segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, aku telah menerimanya. Kalau Yesus adalah firman Tuhan yang hidup, lantas kenapa dia masih menerima firman? Tolong dijawab, hadiah 37 juta. Ayo, Oke. Dor. Apa sih? Baik, jadi begini ya Bang, sebelum Bang Khalifah Malik menjawab sama Bang Kiamat, jadi begini ya. Bang Nandar, biar Bang Nandar Pak.